jika melihat dari sisi bahasa, maka akupuntur itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah ajus dan puncture, tusuk jarum, ya, Gimana tusuk sih, jarum. Man? Aman. Dan bisa diartikan secara Mainnya bebas, bener-bener akupuntur menggunakan itu spek adalah salah apa? satu Iya, metode aman banget lah. pengobatan Pokoknya aku pengen alami ngecek dengan jurusan cara Telkomsel pakai menusukkan Spotify jarum pada Premium. area tubuh Di sana bisa tertentu. tahu semua video Kenapa inspirasi dikatakan area mulai tubuh dari tertentu? Karena memang atlet, tidak artis, semua tubuh itu sampai adalah orang titik tua setiap akupuntur. bulannya. Ngecek yang bulan ini Artinya, aman, titik kelas. akupuntur Cek itu daftar adalah Premium titik Sound Capsule dengan yang Spotify spesial. Premium. Makin enak Jika guru kan? kami, yaitu Cobain almarhum sekarang. Profesor Kusnadi dan almarhum Dr. Sarif Sudirman menjelaskan bahwa titik akupuntur itu bisa dikatakan akupoint, ya, akupoint. Jika melihat secara strukturnya, secara anatomi fisiologinya, ya, jika kita melihat secara strukturnya, secara anatomi fisiologinya, maka akupoint atau yang disebut dengan akupuntur itu memang benar-benar secara jaringan pembentuknya itu memang berbeda dengan bagian tubuh yang lain, ya. Ya. Jadi jika kita melihat secara strukturnya, memang area akupoint itu adalah area yang memang spesial, di mana area ini adalah area yang merupakan kumpulan jaringan-jaringan yang berbeda-beda, di mana manakala area ini kemudian dilakukan modulasi, dimodulasi dengan maksudnya modulasi itu bagaimana ya? Mau dirangsang, distimulasi istilahnya ya. Misalkan distimulasi dengan dipijat ya, diakupresur, ditekan, gitu kan, maka akan memberikan reaksi terapeutik. Apakah hanya ditekan saja Pak Tovan? Tentunya tidak. Ya, di mikrotrauma, ya ini namanya mikrotrauma. Ini mikrotrauma. Ditusuk itu adalah mikrotrauma. Kemudian dilakukan dengan cara istilahnya adalah dengan diberikan getaran bunyi, ya. Getaran bunyi itu bisa loh, karena memang titik akupuntur itu dia itu memang bisa secara bentuk jaringannya, struktur jaringannya itu dia bisa menangkap getaran bunyi. Makanya dikembangkan yang namanya ultrasound akupuntur atau ultrasound akupuntur. Dan titik akupuntur itu juga bisa dirangsang dengan cahaya. Makanya ada pengembangan dari terapi akupuntur yang disebut dengan laser akupuntur. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, tubuh kita ini memiliki bagian yang sangat spesial ya. Bagian spesial itu apa Bapak Ibu sekalian? Bisa dikatakan titik akupuntur ya, atau yang disebut dengan akupoint. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah terapi akupuntur ini adalah terapi yang baru? Tentunya jika kita melihat secara sejarah, terapi akupuntur ini adalah terapi yang usianya sudah sangat lama. Usianya 5.000 tahun Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana disampaikan oleh almarhum Dr. Sarif Sudirman dan almarhum Profesor Kusnadi menjelaskan bahwa terapi akupuntur ini merupakan salah satu bagian dari kedokteran kuno. Usianya 5.000 tahun dan ini tercatat di dalam kitab Gueng Tinejing atau kitab kuning. Ya, karena usianya yang sudah lama, 5.000 tahun, ya, tentunya bahasa yang digunakan untuk menjelaskan ilmu akupuntur ini membutuhkan pendekatan yang khusus. Maka ada pengembangan terapi akupuntur dengan pengembangan secara klasik ya. Maksudnya klasik itu bagaimana Pak Tovan? Dan ada juga pengembangan ilmu akupuntur, pengembangannya secara modern. Nah, seperti itu. Karena usianya sudah sangat lama, 5.000 tahun. Rentan usia 5.000 tahun itu adalah usia yang bukan sebentar ya, sangat lama dan sangat legenda bahasanya seperti itu. Makanya terapi akupuntur ini merupakan bagian dari ilmu kedokteran kuno.
bangsa-bangsa terdahulu, kerajaan-kerajaan terdahulu itu menjadikan akupuntur ini sebagai salah satu modalitas terapi untuk membantu pemulihan raja. Ya, itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok akupuntur bisa masuk Indonesia? Jika kita melihat dari sisi bahasa akupuntur dari Yunani, maka akupuntur itu punya bahasa ibu. Namanya Cenciu. Cenciu itu merupakan salah satu nama lain dari terapi akupuntur itu sendiri dalam bahasa ibunya ya. Nah, bagaimana sejarah akupuntur ini bisa masuk di Indonesia? Tentunya sejarahnya panjang sekali ya Bapak Ibu. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu ya, saya pernah menyimak sebuah pembahasan sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Salim Afilah ya. Bangsa Indonesia Nusantara ya, melalui Raja Indrawarman, yaitu beliau itu merupakan Raja Sriwijaya ya. Mohon maaf nanti kalau saya keliru. Ini menarik, soalnya menarik banget ini ya. Nanti saya coba, kalau saya keliru nanti akan saya luruskan ya. Pokoknya sejak zaman Raja Sriwijaya sudah terjalin hubungan yang harmonis dengan kerajaan Tiongkok. Ya, sudah terjamin hubungan yang harmonis dengan kerajaan Tiongkok. Ya. Nah, coba saya buka dulu catatan saya Raja Sriwijaya dulu ya sebentar ya. Biar saya tidak salah. Bentar. Ya betul, Indrawarman. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini lengkap dengan tahunnya ya. Pada tahun 718 Masehi, ya, Raja Indrawarman ini merupakan salah satu Raja Sriwijaya yang dalam catatan sejarah tersebut sudah membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan Tiongkok. Ya. Dan yang menarik dari Raja Indrawarman ini, salah satu penjelasan dari tokoh sejarah orang Yogyakarta yang bernama Ustadz Salim Afilah menjelaskan bahwa Raja Indrawarman ini mengirimkan surat juga kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, lebih tepatnya pada tahun 718 Masehi. Nah, saat itu Raja Indrawarman, seorang Raja Sriwijaya, lebih tepatnya Palembang ya sekarang ya. Raja Indrawarman itu akhirnya mendapatkan balasan surat tersebut dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz berikut dengan hadiahnya. Hadiahnya banyak banget ya Bapak Ibu. Dari hadiah dikirimkan guru ngaji, karena pada saat itu Raja Indrawarman meminta Raja Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, untuk dikirimi guru ngaji untuk kerajaan Sriwijaya. Karena pada saat itu sudah terjalin hubungan dagang juga dengan saudagar-saudagar dari tanah Arab. Dan beliau sangat senang sekali melihat kesopan santunan, kesopanan dari para saudagar-saudagar Arab itu yang datang singgah di kerajaan Sriwijaya, lebih tepatnya Palembang sekarang ya. Nah, salah satu hadiah yang diberikan oleh Khalifah bin Umar bin Abdul Aziz ini kemudian juga diberikan bingkisan juga, dikirimkan juga ke kerajaan Tiongkok, ke Cina lebih tepatnya.
jika kita melihat secara sejarah story ini, sejak tahun 718 saja sudah terjalin hubungan diplomatik ya, berdagangan, politik ya, dengan China. Dan tentunya karena ilmu akupuntur ini terlahir dari Cina, istilahnya seperti itu, maka pasti pada tahun itu ilmu akupuntur ini pasti sudah mulai masuk di Nusantara, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu peristiwa itu terus terjalin hingga sampai Kerajaan Majapahit ya, di mana pada saat itu salah satu wali Songo, wali Sanak, kalau bahasa aslinya itu wali Sanak, wali dari sana ya, yang bernama dia merupakan seorang ulama yang berasal dari Asia Timur ya. Asia Timur itu seperti Kazakhstan, Dagestan, seperti itu ya. Dan dia sempat tinggal di Mesir ya, tinggal di Mesir. Kemudian beliau sempat belajar perairan dan pertanian. Kemudian beliau mendarat di Jawa Timur ya, di Jawa Timur, di pelabuhan Jawa Timur. Nanti detailnya nanti akan saya sampaikan, saya lupa catatannya. Dan saat itu terjadi peperangan Pargreg ya. Peperangan Pargreg di mana terjadi peperangan perang saudara antara di dalam Kerajaan Majapahit, di mana masa-masa itu merupakan masa-masa mulai awal-awalnya bibit-bibit kehancuran di Kerajaan Majapahit. Nah, saat itu. Nah, pada saat itu banyak terjadi kelaparan karena ladang-ladang banyak yang terbengkalai. Kemudian akhirnya pada masa itu juga datang juga rombongan dari China, yakni Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho, Allahumma firlahu warhamhu. Kita juga perlu doakan juga untuk salah satu raja Nusantara kita, Raja Indawarman, karena beliau juga sudah sedo. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan Raja Indawarman ini beliau mu'alaf satu keluarga setelah didatangkan guru ngaji saat itu. Nah, kembali ke kisahnya pada saat Majapahit, terjadi peperangan Pargreg ya, istilahnya seperti itu. Kemudian terjadi kelaparan di mana-mana. Akhirnya tergeraklah Wali Songo, beliau ulama yang berasal dari Asia Timur, datang ya, dari Asia Timur datang, akhirnya mengajari penduduknya untuk membuat pertanian melalui irigasi dengan metode yang dikembangkan di Mesir, Bapak Ibu sekalian. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba di masa saat itu. Di masa saat itu ya, datanglah rombongan tentara dari China ya, dari lebih tepatnya China Selatan. Jadi zaman dulu Bapak Ibu secara sejarah Cina itu terbagi jadi dua, utara dan selatan. Makanya kalau Bapak Ibu itu nanti melihat film di Red Cliff ya, kalau tidak salah filmnya yang peperangan antara Cina Utara dan Cina Selatan, itu keren banget filmnya. Itu sejarah benar-benar bagus banget. Itu Cina Utara dan Cina Selatan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Orang-orang selatan itu terkenal dengan kecerdasannya di bidang pertanian. Nah, Laksamana Cheng Ho itu dalam sejarah dikatakan termasuk ahli tulisnya, sekretarisnya namanya dengan bermagama. Jadi Ustadz Salim Afilah menjelaskan bahwa kalau orang China dengan bermagama itu artinya adalah nama belakangnya Muhammad. Artinya Laksamana Cheng Ho itu merupakan bagian dari kerajaan Cina yang saat itu sudah menjadi muslim. Nah, seperti itu. Datanglah ke Jawa Timur, lebih tepatnya di daerah Lamongan ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Lamongan itu merupakan lumbung beras, karena pada saat itu, di zaman pada saat itu di Lamongan itu sudah dibuatkan petakan-petakan sawah yang dibentuk bersama-sama pasukannya Laksamana Cheng Ho membantu Wali Songo untuk membantu rakyat Majapahit saat terjadi
kelaparan akibat perang Paregreg. Sejarahnya gitu. Nah, kaitannya apa Pak Taufan dengan akupuntur? Berkaitan lagi. Karena akupuntur itu lahir dari negara China, ya, Masya Allah, tabarakallahu rahman. Ternyata sejarahnya keren banget ya. Dari China, maka beliau Laksamana Cheng Ho pasti dia akan membawa segala pengetahuannya itu termasuk akupuntur. Nah, jadi seperti itu. Jadi Masya Allah ya. Jadi proses sejarah ilmu akupuntur masuk di Indonesia ini atau di Nusantara ini sejak dulu. Karena akupuntur itu bagian dari budaya, dan bagian dari budaya ini Bapak Ibu sekalian ternyata sudah tercatat di dalam tinta emas sejak zaman Indrawarman, Raja Indrawarman. Zaman beliau adalah raja seorang mualaf, Raja Sriwijaya. Tercatat pada tahun 718 sudah juga membangun hubungan diplomatik dengan negeri Arab, yaitu Bani Abbasiyah saat itu, yaitu beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Kemudian, oh Masya Allah Mas Praja, ini wong Palembang ini, cak mano kabarnya? Sedang ngerasani Raja Indawarman ini, Kak Praja nih. Jadi Raja Indawarman itu mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, agar dikirimkan guru ngaji ke Nusantara, lebih tepatnya Nusantara. Nah, saat itu juga salah satu hadiah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang diberikan kepada Raja Indawarman juga dikirimkan ke negeri Tiongkok di China saat itu. Dari bukti sejarah ini menunjukkan bahwa sudah ada hubungan yang kuat. Sudah ada hubungan yang dalam bidang dagang, politik, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nggih Mas Praja. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Mas Agus. Jadi seperti itu. Kemudian lompat dari zaman Sriwijaya hingga kemudian zaman Majapahit, di mana pada saat itu zaman Majapahit mungkin bisa dibantu dituliskan ya, Wali Songo pertama yang masuk di tanah Majapahit namanya saya lupa ya. Nanti saya carikan. Jadi saat itu wali yang pertama datang di Nusantara, di tanah Majapahit, lebih tepatnya di daerah Jawa Timur saat ini ya, itu menyaksikan kelaparan di mana-mana, banyak ladang terbengkalai, dan akhirnya beliau bersama Laksamana Cheng Ho membantu rakyat Majapahit untuk membuat sebidang tanah yang siap untuk ditanam padi, dan irigasinya menggunakan irigasi ilmunya dari negeri Mesir. Karena di Mesir kita ketahui, di negeri Mesir itu ada yang namanya Sungai Nil. Ya, seperti itu sejarahnya. Sejarahnya seperti itu. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa hubungan yang sangat apik sekali dengan negeri China, dengan negeri Tiongkok saat itu, dari hubungan kebudayaan, dari hubungan dagang, dari hubungan politik ya. Laksamana Cheng Ho juga Muslim, kemudian termasuk asistennya penulisnya juga Muslim karena marganya Ma yang artinya Muhammad. Hubungan yang sudah sangat mesra ini, maka bukan hanya sekedar hubungan politik saja, tetapi hubungan ilmu pengobatan. Nah, seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jika kita menggaris secara sejarah, kenapa kok China memiliki kebudayaan yang kuat, diantaranya karena memang cerdas sejak zaman dulu. Ya. Dan itu terjalin sampai sekarang. Ya. Itu sejarahnya. Nah, lompat dari zaman kerajaan, kita melompat ke zaman modern pada tahun 1960 ya Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 1960 ya, yaitu beliau
melalui Presiden Soekarno, melalui menterinya yang namanya Prof. Satrio, melalui Prof. Satrio membentuk sebuah tim yang disebut dengan tim peneliti yang meneliti khusus dengan ilmu akupuntur. Mulai dari saat itulah divisi dari ilmu akupuntur terbentuk dan diawali di RSCM, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu gambarannya. Dan sampai sekarang ini. Ya, jadi ilmu akupuntur itu usianya sudah lama sekali, 5.000 tahun ya. Dan memang secara sejarah panjang sekali sejarahnya, dari sejak zaman Sriwijaya, sejak zaman kemudian zaman Majapahit sudah mulai masuk hubungan yang harmonis ya dengan negeri China saat itu. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu secara bahasa ibu maka ilmu akupuntur itu kalau dilihat dari bahasanya Yunani, tapi bahasa ibunya namanya Chen Qiu. Usianya 5.000 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Bentar ya, kok nggak mau gerak. Nah, jika kita melihat sejarah 770 sampai 221 sebelum Masehi, terapi akupuntur itu bukan hanya diterapi dengan cara ditusuk ya, tapi dengan cara menggunakan batu ya, bambu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian apalagi ini, tulang dengan perunggu. Jadi modalitas terapi akupuntur itu bukan hanya dengan cara ditusuk saja, tetapi modalitas terapi akupuntur itu juga dilakukan dengan cara akupresur, ditekan. Makanya teman-teman dari Topung, kenapa kok di Topung itu bisa membantu pemulihan penyakit? Karena titik-titik Topung itu merupakan titik-titik akupuntur yang distimulasi. Seperti itu ya. Kenapa kok akupuntur laser dengan menggunakan cahaya kok dia bisa membantu pemulihan? Karena titik akupuntur itu bisa distimulasi atau dirangsang dengan cahaya. Kenapa kok titik akupuntur itu bisa digunakan dengan getaran bunyi? Karena jaringan di akupuntur itu memiliki jaringan reseptor. Reseptor itu adalah saraf penerima informasi Bapak Ibu. Kenapa kita bisa mendengar suara? Karena kita ada reseptor. Kenapa kita bisa merasakan sakit cubitan? Karena ada saraf reseptor. Kenapa kita bisa merasakan panas kena api? Karena ada reseptor. Nah, di titik akupuntur itu ada jaringan-jaringan serabut-serabut reseptor, di mana reseptor itu bisa menerima informasi cahaya, getaran, ya, kemudian apalagi sentuhan, bahkan zat kimia. Makanya Bapak Ibu, titik akupuntur itu bisa dirangsang dengan zat yang disebut dengan jahe. Jahe itu bisa dirangsang. Jadi misalkan Bapak Ibu pening ya kepalanya, Bapak Ibu tinggal parut jahe, airnya diambil, kemudian airnya itu ditempelkan aja di titik-titik akupuntur. Misalkan titik akupuntur di belakang telinga sini, di tulang sini. Itu akan membantu dalam pemulihan saat kita mengalami pusing, apalagi kalau kita kena angin. Kan seperti itu. Misalkan Bapak Ibu mengalami gangguan mata, ambil jahe diparut sedikit aja ya, dengan catatan kulitnya tidak sensitif terhadap jahe ya. Itu bisa ditempelkan di atas mata sini. Sehingga apa? Ototnya menjadi enak, rileks, sirkulasi darah di mata menjadi bagus ya. Sehingga apa? Pemulihan matanya bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, titik akupuntur atau yang disebut dengan akupoin sebagaimana disampaikan oleh Profesor Kusnadi dan sebagaimana disampaikan oleh almarhum Dr. Sarip Sudirman, menjelaskan bahwa titik akupuntur secara ilmu anatomi fisiologi akupuntur itu dia memang spesial karena titik akupuntur itu merupakan sebuah area tempat berkumpulnya serabut saraf reseptor lebih banyak ya. Kemudian pembuluh darah lebih banyak. Terus kemudian apa lagi? Selain serabut saraf lebih banyak, titik akupuntur itu tempat berkumpulnya limfatik lebih banyak. Limfatik itu kaitannya dengan apa, Mas Tovan?
Limfatik itu nanti kaitannya dengan hubungannya dengan sistem imunitas. Makanya kalau Bapak Ibu kita melihat, coba ya kita lihat gambarnya. Ini ya. Ini saya ambil dari akupuntur neuron NAU, neuro akupuntur unit ya. Jadi titik akupuntur ini jika kita melihat secara karakteristiknya, kita melihat dari atas dari jarum dulu ya. Ini ada jarum kaki, kemudian di bawahnya ini ada semacam serabut-serabut yang warnanya coklat ini ya. Saya dekatin lagi gambarnya. Nah, sembari belajar ilmu saraf ya. Jadi kalau kita melihat gambarnya ini, serabut saraf ini merupakan reseptor, makanya ada tulisannya free nerve endings. Nah ini rata-rata ini adalah reseptor penerima informasi. Serabut sarafnya lebih banyak, saraf penerima informasinya lebih banyak. Kemudian yang warnanya hijau-hijau ini merupakan jaringan limfatik kita. Ini nanti erat kaitannya dengan sel darah putih atau pertahanan tubuh. Kemudian yang warnanya merah dan biru ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembuluh darah. Ya. Ini namanya pembuluh darah. Sehingga apa? Titik akupuntur ini, ada yang disebut dengan akupoin ini, jika kita melihat secara anatomi fisiologi atau melihat secara ilmu anatomi ya, maka titik akupuntur ini merupakan sebuah bagian tubuh tempat berkumpulnya serabut saraf lebih banyak, limfatik lebih banyak, pembuluh darah lebih banyak. Sehingga manakala jaringan-jaringan ini kemudian distimulasi dengan sentuhan ya, dengan getaran bunyi, dengan zat kimia misalkan zait tadi ya, kemudian dengan pemanasan, dengan sinar cahaya, dengan tekanan, maka akan memberikan sebuah reaksi terapeutik. Nah, itu bahasa sekarang. Nah, kalau bahasa secara klasiknya, titik akupuntur adalah titik-titik akupuntur yang memancarkan energi. Kenapa dikatakan energi? Karena dalam bahasa klasik, energi itu disebut dengan chi atau energi. Chi itu adanya energi kehidupan. Nah, makanya karena itu energi kehidupan, maka dia sensitif. Maka titik akupuntur itu sensitif. Sensitif dilakukan penekanan, sensitif dilakukan penusukan, sensitif diberikan cahaya, sensitif diberikan getaran, sensitif diberikan apalagi ya, getaran, cahaya, sudah pijatan misalkan, atau mikrotrauma. Nah, seperti itu. Karena dia sangat sensitif, maka dikatakan pemancaran energi. Nah, kenapa bisa sensitif? Profesor Kusnadi almarhum dan almarhum Dr. Syarif Sudirman di dalam bukunya Akupuntur Neuroscience menjelaskan bahwa titik akupuntur karena dia itu tempat berkumpulnya pembuluh darah lebih banyak, limfatik lebih banyak, apalagi ya teman-teman, apalagi limfatik, pembuluh darah, kemudian sarafnya lebih banyak, maka memiliki potensial listrik lebih besar. Maka dari itu, kenapa kok titik akupuntur kok bisa banget sangat sensitif itu? Karena memang titik akupuntur itu sangat sensitif itu karena memang titik akupuntur itu dia memiliki potensial listrik yang besar. Nah, nanti akan kita buktikan. Ada beberapa penelitian dari Profesor Kusnadi ya. Ini sudah jam berapa? 17.39. Ya, sembari kita kuliah sore hari ini ya, kebetulan saya juga mengajar juga di beberapa kampus ya Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mengajar di Poltekkes Surakarta, saya pernah mengajar di Umuka, ya sempat saya mengajar di Umuka 3 kali, 4 kali ya. Dan beberapa mahasiswanya masih belajar juga bersama saya. Sempat juga mengajar juga di Jawa Timur ya, bersama teman-teman alumni AAS, Akademi Akupuntur Surabaya, Supraun. Saat itu saya diundang oleh HAKTI, organisasi profesi akupuntur di Jawa Timur, untuk sharing tentang ilmu akupuntur scalp. Nah, ini jadi
Profesor Kusnadi dan almarhum Dr. Syarif Sudirman menjelaskan bahwa titik akupuntur yang atau disebut dengan akupoin itu dia bersifat biolistrik. Inilah di dalam bahasa klasik dijelaskan, nggak apa-apa, sini aja, sini, nggak apa-apa, Dok, sini. Itulah dalam bahasa klasik dijelaskan bahwa titik akupuntur itu dia memancarkan energi. Maksudnya memancarkan energi itu bagaimana? Karena dia biolistrik, Bapak Ibu sekalian. Maka jika Bapak Ibu nanti membaca di tulisannya almarhum Profesor Kusnadi dan almarhum Dr. Syarif Sudirman dijelaskan ada penjelasan definisi lagi yang namanya ilmu anatomi yang menjelaskan tentang arus energi. Nah, seperti itu. Nah, akupoin atau titik akupuntur itu adalah titik di mana area tersebut memiliki serabut saraf lebih banyak, limfatik lebih banyak, pembuluh darah lebih banyak, sehingga dia bersifat biolistrik. Ukurannya sangat kecil sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jika kita melihat ukurannya ya, diameternya itu, kenapa ada peringatan ya? Peringatan apa ini saya ini? Buat live Anda tetap menarik, mematikan kamera, menampilkan gambar atau tidak muncul di live layar. Waktu lama dapat menyimpan live Anda tidak. Oke. Bapak Ibu bantu di tap-tap ya. Saya juga nggak tahu. Ya, biar ini, biar lancar kita pembelajaran kita hari ini. Nah, berdasarkan penjelasan oleh Profesor Kusnadi itu adalah salah satu pendiri Akademi Akupuntur di Surabaya. Dan almarhum Dr. Syarif Sudirman menjelaskan bahwa titik akupuntur itu memiliki diameternya itu, sel aktif listrik itu kurang lebih 2,82 sampai 8 mm. Milimeter, bukan sentimeter ya. Milimeter. 2 hingga sampai 8 mm. Jadi kalau milimeter 1 cm itu ada 1 cm itu ada 100 mm. Jadi sangat kecil banget ya. Kalau area tubuh yang non akupuntur itu ukurannya 12,83. Tentunya ukurannya ini berbeda banget. Inilah yang menyebabkan titik akupuntur ini dia itu kumpulan pembuluh darah yang lebih banyak, sarafnya lebih banyak, sehingga jika kita melihat secara karakternya ini, dia ukurannya kecil tetapi serabut sarafnya lebih banyak, limfatiknya lebih banyak, pembuluh darahnya lebih banyak, sehingga dia bersifat biolistrik yang bagus. Nah, kemudian terdapat papil kulit 2 kali lebih banyak, mengandung lebih banyak kapiler teranyam, saraf sensorik, saraf simpatik. Nah, ini ada sensorik dan saraf simpatik, serabut A delta dan serabut C, sehingga menaikkan konduktivitas kulit. Ya, sensitif terhadap hambatan kulit yang rendah, sehingga menghantarkan listrik lebih cepat. Maka saat titik akupuntur itu kemudian distimulasi, maka akan ada semacam hantaran energi listrik. Inilah dikatakan di dalam bahasa klasik ini energi Qi-nya lebih besar daripada titik-titik akupuntur yang lain. Makanya titik akupuntur atau akupoin itu jika kita melihat secara karakteristiknya tentunya titik akupuntur itu sangat memiliki sensitif terhadap stimulasi energi. Seperti itu. Ya. Ini bahasa abad 20. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu bukti penelitian oleh almarhum ya. Kita bersyukur sekali memiliki guru Profesor Kusnadi dan almarhum Dr. Syarif. Jadi Profesor Kusnadi sudah sedo ya meninggalkan kita, tapi ilmu-ilmu beliau tidak sedo. Ilmu beliau masih kita kenang sampai sekarang dan masih kita bisa kita pelajari manfaatnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberikan keberkahan kehidupan ya, kesehatan, keberkahan ilmu.
Nah, Bapak Ibu, jika kita melihat, mari kita besarkan gambarnya ya. Nah, kita lihat gambarnya ya. Ini materi saya saat saya mengajar akupuntur pengantar ilmu akupuntur 1. Nah, kita lihat ya. Ini ada tulisan yang namanya tulisan akupoin, Bapak Ibu sekalian. Ini akupoin, Bapak Ibu. Kemudian yang di sini, nah ini saya dekatin lagi. Nah, yang di sini adalah non akupoin, yang di sini adalah akupoin. Nah, Profesor Kusnadi, oh iya Bapak Suwandi, di-share ya Pak Suwandi ya. Semoga nanti teman-teman yang lain semakin tercerdaskan ya. Nah, Profesor Kusnadi melakukan sebuah penelitian, melakukan penyuntikan sebuah zat yang namanya sebuah zat untuk dunia ronsen namanya isotop teknisium pertenaktat. Ya. Nah, isotop teknisium pertenaktat itu adalah semacam zat ya, yang digunakan untuk ronsen untuk memberikan kejelasan jaringan yang akan dituju. Nah, jadi pada saat di ronsen itu misalkan kita mau melihat pembuluh darah ya, misalkan melihat pembuluh darah misalkan ya, maka disuntiklah isotop teknisium perselaktat itu agar pada saat di ronsen itu kelihatan pembuluh darahnya di mana. Nah, Profesor Kusnadi menyuntikkan zat isotop teknisium pertelaktat itu pada titik akupuntur dan non titik akupuntur. Musiknya terlalu besar enggak ya Bapak Ibu sekalian? Kalau kebesaran saya kecilin. Suara musiknya terlalu besar enggak ya? Kalau kebesaran saya kecilin. Tolong di komen ya. Biar saya juga ikut ini, ikut mengevaluasi. Oke, sudah jelas. Terima kasih Mbak Agnes. Mbak Agnes dari mana ya? Mbak Asya, Pak Suwandi, dan teman-teman yang belum bisa saya jawab ini. Halo Sifu juga. Masya Allah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian ya. Profesor Kusnadi menyuntikkan zat isotop teknisium pertelaktat ini di titik akupuntur dan menyuntikkan isotop teknisium pertelaktat ini di titik non akupuntur. Makanya ada istilah, halo Mbak Sofia. Mbak Sofia dari mana ini Mbak Sofia? Akupoin dan non akupoin itu dilakukan penyuntikan zat isotop teknisium pertelaktat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat zat tersebut kemudian disuntik ya. Halo ya Makassar, salam untuk Makassar ya. Nah, saat isotop teknisium pertelaktat ini kemudian disuntik, maka ternyata pada titik akupuntur akupoin dan non akupoin itu berbeda reaksinya. Pada titik akupoin terjadi perjalanan migrasi sel istilahnya. Makanya ada salah satu peneliti dari Jepang namanya Nakatani menjelaskan titik akupuntur dan garis meridian akupuntur itu semacam sel-sel yang berjajar atau migrasi sel. Ya, seperti itu. Oh, terima kasih Pak Trisno Wibowo, mawarnya Masya Allah. Barokah ya. Nah, sedangkan non akupuntur itu ternyata setelah disuntikkan isotop teknisium pertelaktat itu tidak ada reaksi migrasi sel. Nah, kita lihat ya. Ini keren banget. Ini ada istilahnya isotop migration. Ada perjalanannya. Dan itu kemudian gambarnya diperjelas lagi titik akupunturnya, Bapak Ibu sekalian. Penusukan pada titik KI3. Ya, KI3 itu
titik ginjal 3 posisinya ada di kaki. Secara anatomis dia posisinya di malleolus internus, di antara tendo axiles dan malleolus internus. Nah, pada saat suntikan teknesium pertelaktat ini ditusuk, ya, ternyata ada migrasi isotop juga. Nah, dan ini pada meridian ginjal dan menuju kepada KI10. Makanya ini ada tulisannya M1, SP6, kemudian ini ada KI3, dan ini ada M2. Ya, ini ada perjalanannya. Jalanan ke kantor macet lagi nih. Nah, ini ada perjalanannya. Tandanya kamu butuh Nah, Spotify ini berarti Premium, menunjukkan biar bisa nonton musik video bahwa artis favoritmu. titik akupuntur dan meridian itu ada, Bapak Ibu sekalian. Spotify Premium, Ya, makin hebat banget ya. Cobain sekarang. Orang-orang terdahulu kok bisa menemukan kayak gini ya, Masya Allah ya. Ayo beberes rumah, jangan tiduran aja. Dan saya itu semakin yakin kalau ilmu akupuntur ini, dan saya itu semakin yakin kalau ilmu akupuntur ini ilmunya itu bukan lahir dari bumi ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ilmu akupuntur itu turun dari langit. Ya, ada kemungkinan ini ilmu sudah Allah turunkan di bumi di zamannya itu gitu loh. Karena kecil kemungkinan manusia bisa memahami ini sampai konsep meridian sampai sedetail itu. Seperti itu. Nah, gitu. Kemudian yang menarik lagi di dalam sebuah jurnal penelitian in vivo visualization of the pericardium meridian with, ya, in vivo visualization ini dijelaskan bahwa ini lebih ngeri lagi, hasilnya lebih berwarna. Isotop teknesium pertelaktat itu kemudian disuntikkan di titik perikard 6. Hasilnya apa? Pada saat disuntikan itu kemudian dilihat terjadi penjalaran. Nah, ini dia penjalarannya. Migrasi. Dan ini penelitiannya sama sebagaimana Profesor Kosnadi. Sama Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi titik akupuntur itu adalah nyata ya Bapak Ibu sekalian ya. Itulah kenapa kalau kita itu dipijet di titik akupunturnya, maka enak rasanya. Energinya yang tadinya terhambat bisa terbuka. Iya Pak Asori Selawi. Hadir ya. Ganing wong Selawi ya. Nyeng wong Larangan Pak. Brebes. Ya, kita lanjut lagi ya. Kemudian penelitian berikutnya, ini adalah penelitiannya Profesor Toshikatsu Yamamoto. Iya, saya Larangan Brebes, asli. Darah saya darah Larangan, Pak. Iya, Ibu Cinta Yulio, Jakarta juga menyimak ya. Boleh Lampung. Ya, teman-teman yang dari Palembang boleh gabung ya. Nanti saya bulan Maret ke Palembang saya. Ada roadshow juga nanti saya di Palembang. Membantu pasien di sana karena saya punya beberapa pasien di Palembang juga. Nah, kita lanjut ya. Ini adalah penelitian dari Profesor Toshikatsu Yamamoto. Jika kita melihat tangan sisi sebelah kiri, ada warna biru dan ada warna merah. Ini secara termografi, warna semakin warnanya ke arah biru, ini menandakan dingin, sedangkan warna semakin warnanya merah menandakan suhunya panas. Nah, ini biasanya pada kasus-kasus yang hubungannya dengan kebas di tangan, pegel di tangan, kesemutan di tangan, trigger finger, ya, stroke misalkan. Kemudian dilakukan penusukan akupuntur pada poin A dan poin C, hasilnya apa? Di skalp akupuntur ini ya, terjadi migrasi pembuluh darah lebih banyak. Padahal daerah ini tidak ditusuk lokal ya Bapak Ibu sekalian ya. Nusuknya di kepala. Nah, setelah ditusuk kepala, tangan yang warnanya biru berubah menjadi lebih merah. Ya. Itulah kenapa skalp akupuntur
itu bagus banget untuk membantu pemulihan stroke karena ini membuka pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan nutrisi pada tubuh, sehingga khususnya pada otak, sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah perbaikan sel di dalam tubuh menjadi lebih baik. Itu ya. Nah, berikutnya ya. Nah, ini gambarannya. Sehingga jika kita melihat kinerja ini, pendekatannya secara AFA, anatomi fisiologi akupuntur. Jadi AFA itu merupakan salah satu bagian ilmu pendekatan ilmu akupuntur yang dicetuskan oleh Profesor Kusnadi dan juga almarhum Dr. Syarif Sudirman. Karena titik akupuntur itu merupakan kumpulan ya, sarafnya lebih banyak, serabut sarafnya lebih banyak, makanya ada tulisan nerve ending ya. Ini namanya serabut ya, serabut saraf reseptornya. Kemudian ini ya, mau buka ya. Azannya bukanya jam berapa? Sekedap malih ya, di sini mau buka Bapak Ibu. Nah, kemudian titik akupuntur ini juga terdapat pembuluh darah lebih banyak dan titik akupuntur ini terdapat limfatik lebih banyak sehingga nanti kaitannya dengan sel darah putih atau sel pertahanan tubuh. Maka titik akupuntur itu atau akupoint itu mekanisme kinerjanya dia akan mempengaruhi kinerja dari saraf, kinerja dari limfatik, kinerja dari pembuluh darah, sehingga reaksi dari saraf, limfatik, kemudian pembuluh darah ini, dia nanti akan bereaksi terhadap sistem organ di dalam tubuh kita, baik kardiovaskuler atau darah, ya, baik sistem neuro, ya, sistem hormon, kemudian apalagi banyak banget ya. Nah, kalau di dalam secara klasik tentunya tusukan akupuntur akan memanipulasi energi sehingga energi tersebut akan membuka sumbatan-sumbatan penyebab kita sakit sehingga jalur meridian menjadi jalur yang lebih sehat sehingga apa? Sistem organ yang ada di dalam tubuh yang dihubungkan oleh meridian itu menjadi seimbang dan organ menjadi jauh lebih sehat. Secara pendekatan secara anatomi fisiologi akupuntur bagaimana atau secara neuroscience? Tusukan akupuntur, penjelasan dari Dr. Jeremy Steiner menjelaskan, ya sedikit lagi. Dr. Jeremy Steiner menjelaskan bahwa tusukan akupuntur itu akan menstimulasi zat endorfin diantaranya dan ACTH, zat penenang alami dan ACTH. ACTH itu adalah hormon yang bersifat kortikosteroid di mana hormon itu memiliki peran untuk anti peradangan. Itulah kenapa kalau orang di akupuntur, itu kalau lukanya cepat sembuh karena begitu ditusuk ada zat yang bersifat anti peradangan. Contohnya ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Ya, ini adalah pasien saya dengan riwayat kanker ya, pasien saya dengan riwayat kanker. Nah, sebelum di akupuntur ini ya, sebelah kiri, dan yang sebelah kanan setelah di akupuntur perdarahannya berhenti. Nah, ini berarti artinya apa? Terapi akupuntur ini adalah metode terapi di mana fungsi dan perannya adalah membantu kesembuhan alami di dalam tubuh kita. Nah, kemudian salah satunya ini, nah, kecantikan ya. Yang tadinya matanya kendur karena saya latar belakangnya adalah akupuntur kecantikan. Bolehlah nanti kita akan buat kelas eksklusif tentang kecantikan ya.
yang tadinya kerutan seperti ini, kantung mata berubah menjadi lebih seperti ini. Karena apa? Karena tadi tusukan akupuntur akan mempengaruhi hormon di dalam tubuh, menyeimbangkan hormon di dalam tubuh, hormon reproduksinya seimbang, sehingga proses regenerasi sel, termasuk regenerasi sel di dalam tubuh kita menjadi lebih baik dan lebih seimbang. Kalau pada kecantikan, peremajaan kulitnya menjadi lebih baik. Oke, Bapak Ibu, karena di sini sudah pukul jam 6 sore, kita sudah ngabuburit ya. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup sekian untuk kita ngobrol santai. Mungkin besok kita bisa ketemu lagi, semoga saya longgar ya. Nanti kita sharing-sharing tentang bagaimana terapi akupuntur dan bagaimana pendekatan akupuntur dalam perspektif secara klasik dan pendekatan akupuntur dalam perspektif secara Western medicine atau neuroscience. Silahkan Bapak Ibu bisa follow akun saya agar nanti dapat pemberitahuan pada saat saya live. Karena saya live kadang kalau pas longgar saja ya. Tapi biasanya antara habis subuh sampai pas mau maghrib seperti ini. Terima kasih atas atensinya. Barokah, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih yang sudah bergabung, tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Terima kasih Pak Sutrisno, mawarnya. Nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita ketemu lagi ya. Follow akun saya ya, Terima kasih Pak Asori. Salam ngapak ya. Anak opak dibuat diwakang ke Belanda. Orang ngapak, orang penak.